Baik, sahabat penghobi tanaman anggur, kembali hari ini kita akan mereview ya, atau berbagi pengalaman tentang perawatan tanaman anggur. Ini saya masih di kebun ketahanan pangan ya, ketahanan pangan Desa Wanasari. Jadi perawatan tanaman anggur ya, memang sedikit memerlukan ketelatenan ya, ketelatenan dan kedisiplinan, karena ketelatenan dan kedisiplinan tadi akan menentukan keberhasilan dari budidaya tanaman anggur ini. Nah, jadi tanaman anggur ini selain kita menyiapkan media tanam yang sudah saya bahas pada waktu yang lalu, media tanam, kemudian pemupukan ya, kemudian pencahayaan dan juga sirkulasi, maka ada hal lain juga yang harus kita perhatikan, adalah perawatan cabang. Nah, jadi perawatan cabang pohon anggur itu sangat harus dan wajib dilakukan ya, karena nanti kalau kita biarkan tanaman anggur ini tumbuh terus, maka dia akan terus bertumbuh dan nutrisi akan selalu mengikuti batang yang selalu tumbuh tersebut. Karena tanaman anggur ini adalah tanaman merambat ya, jadi dia selalu tumbuh, apalagi negara kita ya, di negara kita yang negara tropis yang memiliki 2 musim dan mataharinya banyak, sehingga dia selalu tumbuh karena mendapatkan asupan matahari yang cukup. Nah, jadi bagaimana kita memperlakukan, maka ada istilah yang sudah dikenal oleh para penghobi tanaman anggur ya, adalah istilah excel and break, atau penghentian percabangan dari tanaman anggur itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi setelah kita tanam ya, pohon ini akan selalu tumbuh ke atas. Nah, setelah dia tumbuh ke atas, karena kita ingin membentuk percabangan anggur ini dari 3 macam percabangan ya. Yang pertama adalah cabang primer ya, yang dari tanah ini sampai ke batas perambatan, namanya cabang primer. Kemudian setelah dia lewat kurang lebih 50 cm, maka akan kita belokkan kalau kita ingin membuat sistem rambatan para-para. Ini namanya sistem rambatan para-para. Jadi ada beberapa macam sistem rambatan, seperti sistem rambatan teralis, kemudian juga teralisie. Itu yang sering kita kenal. Nah, tapi yang di tempat saya ini adalah sistem rambatan para-para. Nah, kita belokkan ya, ini kurang lebih 1,5 meter ya, 1,5 meter. Saya stop karena ini sudah mentok di sini. Maka kita stop, kita potong ya. Kita potong di sini dengan harapan nanti tunas-tunas air itu akan cepat tumbuh ke kanan dan ke kiri, karena dia sistem tulang ikan. Nah, maka tunas air pun akan tumbuh seperti ini, sahabat. Nah, tumbuh. Nah, tunas air ini disebut, yang tadi yang dibelokkannya disebut dengan cabang sekunder, dan tunas air yang ke kanan ke kiri ini disebut dengan cabang tersier atau cabang pembuahan. Nah, bagaimana perlakuannya? Jadi dari awal, kalau saya ya, dari awal ini tunas air yang tumbuh di cabang pembuahan ini ya, ini sudah saya buang ya, sudah saya buang. Kemudian saya sisakan cuma 2 di ujung. Nah, ini 1, 2. Nah, kemudian setelah dia 3 daun ya, 1, 2, 3, ini saya potong lagi, saya hentikan lagi, dan setelah itu dia tumbuh lagi ya, saya hentikan lagi di 1 daun. Nah, ini jadi setelah tumbuh 3 daun kita potong, yang 2 kita sisakan tadi. Kemudian setelah dia tumbuh tunas air lagi seperti ini, nah seperti ini, kita potong lagi, sisakan 1 daun. Begitu seterusnya sampai pohon ini siap berbuah. Nah, seperti ini. Ini sudah saya potong 1, 2, 3 ya. Ini 1, 2, 3, ini saya
potong sudah kemarin, saya sisakan 1 daun ya. Nah, sisakan 1 daun, kemudian dia tumbuh lagi, sisakan 1 daun. Ini daunnya, ini yang ini daunnya. Ini tumbuh lagi. Kita sisakan lagi 1 daun. Kita potong. Nah, kita potong, sisakan lagi 1 daun. Begitu seterusnya kita perlakukan ya, kita perlakukan begitu seterusnya sampai dia siap untuk dipangkas pembuahan. Nah, jadi begitulah cara saya ya memperlakukan. Terus pertanyaannya, sahabat, kenapa harus perlu kita lakukan penghentian? Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa anggur ini adalah tanaman merambat yang akan selalu tumbuh kalau tidak kita hentikan. Selalu tumbuh, maka nutrisi itu akan selalu menjauh dan susah untuk dibuahkan. Nah, begitu ya. Nah, jadi ini salah satu perawatan dari percabangan tanaman anggur. Oke, sahabat, mungkin itu. Ini masih banyak sekali yang harus saya rapikan ya. Karena di sini ada 30 pohon dengan sistem rambatan para-para. Memang cukup banyak ya cabang yang harus dirapikan. Oke, sahabat, mungkin itu dulu berbagi pengalaman saya pada kesempatan ini ya tentang perawatan percabangan tanaman anggur. Nanti kita perbarui terus informasinya ya, karena di sini ini adalah kebun kerjasama dengan desa. Jadi di sini saya selalu mengupdate perkembangannya dan pertumbuhan dari tanaman ini, sehingga nanti kita update terus dia sampai berbuah bahkan sampai panen. Nah, oke, terima kasih sahabat. Tetap selalu bersemangat ya, bersemangat menanam anggur, berbudidaya tanaman anggur. Jangan mudah menyerah ya, karena selalu tantangan itu selalu ada ke depannya. Karena bagaimanapun anggur ini bukan tanaman asli dari negara tropis. Terima kasih, salam sehat selalu, salam pengangguran dari Kalimantan Selatan.